Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema sampai kapan konfrontasi ini. Bacaan terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 25. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hidup di dunia ini banyak konfrontasi, dan di dalam gereja pun tidak terluput. Salah satu contohnya adalah konfrontasi pandangan teologis, blok Trinitarian dan blok Unitarian. Trinitarianisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu esensi dalam tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah yang setara, namun masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam Trinitas. Pada sisi lain, Unitarianisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu pribadi saja, yaitu Bapa. Yesus Kristus dianggap sebagai nabi atau guru besar yang diutus oleh Tuhan Allah. Yesus bukanlah Allah. Mayoritas gereja melalui konsili Nicea tahun 325 Masehi menjadi pendukung ajaran Trinitarian dan menyisakan golongan Unitarian sebagai minoritas. Sampai saat ini abad ke-21, kedua golongan ini tetap berkonfrontasi secara ajaran, dan kadang-kadang konfrontasi atau perdebatan sengit muncul di YouTube. Apa arti konfrontasi? Seperti antara pihak Trinitarian dan Unitarian di atas. Konfrontasi dalam peristiwa di atas adalah suatu situasi di mana dua pihak atau mungkin lebih berhadapan satu sama lain dan perbedaan pandangan yang tajam. Konfrontasi dapat juga terjadi karena satu pihak menantang pandangan, satu pihak menantang tindakan atau otoritas pihak lain. Konfrontasi dalam arti terakhir ini terjadi dalam bacaan kita, di mana Tuhan Yesus menjadi pihak penantang. Mari kita baca dalami bacaan kita. Bacaan kita menampilkan kunjungan Tuhan Yesus ke bait Allah yang tampak luar baik-baik saja. Ibadah dan hari raya keagamaan semua berjalan lancar, semuanya meriah dan dikunjungi umat dari segenap penjuru Israel. Menurut kacamata umum, kehadiran pedagang lembu, pedagang kambing domba, pedagang merpati, serta para penukar uang, mereka semua membantu mempermudah pelaksanaan ibadah, karena umat tidak usah repot-repot dari rumah. Apalagi bagi mereka yang datang dari luar kota, tidak perlu lagi membawa binatang korban dan uang persembahan bait Allah, karena ada penukar uang di situ. Ternak dan uang yang dibeli di situ pasti akan diterima oleh imam sebagai persembahan tanpa mempersoalkan kalaupun ada binatang yang ada sedikit kekurangannya. Tuhan Yesus dapat menyimpulkan bahwa sudah terjadi sogok menyogok. Para pedagang menyogok para imam, pimpinan bait Allah agar boleh berjualan di situ, dan para imam juga akan memberi kemudahan kepada para pedagang dan umat yang belanja ternak dan tukang-tukang uang di situ. Praktek-praktek ini semua telah mencemari bait Allah. Oleh karena Tuhan Yesus membuat cambuk, menghardik, dan mengusir semua pedagang tadi dan berkata, "Ambil semuanya ini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Di sini Tuhan Yesus berkonfrontasi dan menindak segala yang tidak kudus. Para imam dan para penguasa bait Allah yang menerima sogok dan para pedagang sebagai penyuap telah mencemari diri mereka masing-masing dan seluruh ibadah umat. Pencemaran terjadi dengan praktek sistem nilai duniawi yang berfokus pada
pencarian keuntungan materi dan melakukan aktivitas komersial yang menghalalkan segala cara. Ini adalah praktek duniawi, praktek di dunia komersial atau instansi duniawi. Di sini telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan menodai kesucian tempat ibadah dengan pikiran-pikiran dan praktek-praktek yang kotor. Di pihak lain, Tuhan Yesus membawa sistem nilai ilahi dengan penekanan pada kemurnian ibadah dan hubungan yang benar dengan Tuhan Allah, dan memakai cara-cara yang benar, cara-cara yang kudus. Ibadah dilakukan bukan sekedar membuat diri tenang, membuat diri senang karena telah melaksanakan kewajiban agama, tetapi harus diperhatikan, apakah Tuhan Allah berkenan, apakah Tuhan Allah senang dengan ibadah kita. Dari sini kita belajar untuk senantiasa memeriksa ibadah dan persembahan kita agar jangan sampai melenceng dan tidak mencapai arah yang dituju. Dalam konteks ini, maka kita tidak boleh membawa uang hasil judi atau hasil korupsi sebagai persembahan dengan maksud menyogok Tuhan agar terus memberkati judi kita, memberkati korupsi berikutnya, agar tidak tertangkap. Kepada para pejudi, para bandar judi, para koruptor, Anda dikasihi Tuhan. Anda dipanggil untuk bertobat. Didapati menurut penelitian, judi online sudah merasuki semua lapisan usia dan berbagai profesi di Indonesia. Pernah ada berita surat kabar yang memberitakan seorang istri yang membakar suaminya karena hobi suaminya sudah ketagihan judi online. Judi merusak hidup dan korupsi juga mencelakakan hidup keluarga, mencelakakan bangsa. Mari kita sekalian para penjudi dan koruptor, sebelum terlambat bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang akan mengampuni, Tuhan Yesuslah yang akan menyucikan Anda. Setelah itu, mulailah hidup baru, hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan bekerja jujur, bekerja keras, dan menjadi berkat bagi masyarakat. Di luar bait Allah dan di zaman kini, masih banyak nilai yang kudus dan yang dosa berhadapan, yang kudus dan yang dosa berkonfrontasi. Sebagai salah satu contoh di Amerika Serikat, salah satu isu yang hangat ialah masalah aborsi, yaitu pengguguran bayi dalam kandungan. Pernah terjadi kelompok anti aborsi membakar klinik dokter yang melayani aborsi. Tentunya tindakan ini sudah kejauhan, karena sudah melakukan tindak pidana pembakaran yang merusak milik orang lain dan dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain. Diharapkan siapapun dan kelompok manapun untuk menyatakan pendapatnya, baik yang pro-aborsi ataupun yang anti-aborsi, pendapatnya diekspresikan melalui demonstrasi yang tertib dalam koridor hukum. Dalam hidup sehari-hari yang dekat dengan kita adalah konfrontasi masalah konsumerisme versus kesederhanaan. Apa itu konsumerisme? Konsumerisme adalah gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, ukuran kesenangan. Dalam konteks ini, konsumerisme cenderung berarti berfoya-foya dan tidak hemat, serta lebih memenuhi keinginan daripada berbagi dengan orang yang kurang mampu. Meskipun konsumerisme tidak selalu memiliki konotasi negatif, terkadang perilaku konsumtif yang berlebihan dapat mengarah pada ketidakseimbangan dan mengabaikan nilai-nilai yang lebih penting seperti spiritualitas dan hubungan dengan sesama manusia. Lalu sekarang, apa kesederhanaan? Dalam ajaran Kristen, kesederhanaan memiliki makna yang mendalam. Kesederhanaan dimulai dengan sikap hati, yaitu bagaimana kita memandang dunia dan orang lain. Orang Kristen yang sederhana tidak terlalu terikat kepada materi atau penilaian manusia. Kesederhanaan dalam Alkitab tidak berarti kita harus hidup dalam kemiskinan atau menolak kekayaan. Sebaliknya, ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada harta benda dan untuk mengutamakan kerajaan Allah.
Yesus sendiri hidup dengan sederhana. Dia mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu tergantung pada kekayaan atau status sosial. Kesederhanaan berarti memiliki prioritas yang benar. Kita tidak harus mengejar kekayaan tanpa henti, tetapi fokus pada hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Di tengah dunia di sekeliling kita yang dikuasai dengan filsafat konsumerisme, kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk melawannya dengan praktek hidup sederhana yang mendahulukan Tuhan dan mendahulukan sesama, tanpa keterikatan kepada materi, tanpa keterikatan kepada kemewahan dan status-status sosial. Secara jujur harus kita akui bahwa kita tidak lebih baik dari para imam di bait Allah yang menerima sogok dan para pedagang yang menyogok pejabat bait Allah. Di sana sini hidup kita juga dikotori, hidup kita dicemari dengan pikiran-pikiran kotor, dan juga dicemari dan mempraktekkan dosa orang-orang dunia yang tidak sesuai dengan kekudusan Tuhan Allah. Oleh karenanya biarlah tiap hari kita terus diperingati, kita terus ditegur oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan. Biarlah tiap hari kita mendekat kepada Tuhan melalui firman-Nya dan melalui jam-jam doa kita. Kalau kita berada dekat dengan Tuhan, maka itu akan memberi manfaat kepekaan. Kalau jalan kita sudah menyimpang, dengan tuntunan Roh Kudus kita akui dosa-dosa kita, dan kekuatan Roh Kudus lalu kita bangkit kembali memasuki kehidupan yang masih di dunia ini. Dan kekuatan Roh Kudus kita terus berkonfrontasi dengan nilai-nilai duniawi, berkonfrontasi dengan praktek-praktek dosa. Dan kekuatan dosa kita mempraktekkan apa yang benar dan apa yang baik. Pertanyaannya, sampai kapan konfrontasi yang baik dan dosa ini akan selesai? Konfrontasi ini akan selesai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana Tuhan Yesus akan mengalahkan dengan tuntas si jahat dengan segala perbuatannya. Kita mengharapkan dan kedatangan Tuhan Yesus, kita akan memasuki bumi baru, langit baru, dan yang bebas dari dosa dan kejahatan. Dan kekuatan Roh Kudus biarlah kita terus bertahan untuk menjadi saksi-saksi yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, beri kami bimbingan dan petunjuk agar kami memelihara kekudusan, di mana kami adalah bait Allah, di mana Roh Kudus bertakhta di pusat hidup kami. Bapa yang baik, dalam kesempatan ini hamba memohon pertolongan-Mu untuk mereka yang sakit dalam pencobaan. Beri belas kasihan-Mu dan memberi kesembuhan dan kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Allah Bapa, kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkan segala seru doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.